Desa Budaya Pampang. Budaya Pampang bermula dari adanya migrasi masyarakat Dayak yang berasal dari Apokayan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 1960-an. Kemudian masyarakat tersebut singgah dan menetap hingga akhirnya budaya Pampang menjadi desa. Desa Budaya Pampang kemudian menjadi salah satu kelurahan di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sopiandi, Lurah Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara. Saya menjabat sebagai lurah sejak tahun 2019 sampai sekarang ini. Kelurahan Budaya Pampang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Sungai Siring. Kelurahan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2014. Menurut saya Desa Budaya Pampang ini merupakan desa yang unik yang unik dan sangat baik dan harus dikembangkan oleh pemerintah, karena Desa Budaya Pampang ini berkarakteristik budaya, berbasis budaya, dan di sini ada destinasi, dan destinasinya menjadi unik karena destinasinya berbasis budaya. Sebagian besar penduduk Kelurahan Budaya Pampang bermata pencarian sebagai petani dan peternak. Selain itu, sebagian penduduk juga aktif membuat kerajinan tangan dari manik-manik dan bermata pencarian sebagai pedagang. Kelurahan Budaya Pampang atau yang lebih dikenal dengan Pampang memiliki sarana atau tempat untuk beribadah, yaitu 2 masjid dan 2 gereja. Masjid pertama terletak tepat di jalan masuk Kelurahan Budaya Pampang, dan masjid kedua terletak di daerah hampir paling ujung Desa Pampang. Sedangkan kedua gereja terletak tepat di tengah desa dengan masyarakatnya yang memeluk agama Katolik dan Kristen. Terdapat pula pos keamanan di Kelurahan Budaya Pampang dan juga pos syandu untuk anak-anak hingga lansia. Di Kelurahan Budaya Pampang juga terdapat beberapa sekolah, dari PAUD, TK Kristen, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama. Kelurahan Budaya Pampang memiliki lapangan yang telah diresmikan oleh Lurah Budaya Pampang Bapak Sofiandi, yang diberi nama Lapangan Ajaib Piling Pampang. Di Kelurahan Budaya Pampang terdapat objek wisata budaya Pampang yang menggelar acara kesenian di setiap hari minggunya jam 2 siang hingga jam 4 sore, tepatnya di Lamin Adat Desa Pampang. Di Lamin Adat Desa Pampang terdapat pula UKM yang menjual berbagai macam cenderamata khas Dayak Kenyah. Lamin Adat Pemung Tawai atau yang biasa dikenal dengan Rumah Lamin adalah salah satu identitas adat Dayak Kenyah dari Kalimantan Timur, di mana dalam bahasa Dayak Kenyah, Lamin memiliki arti rumah panjang atau rumah panggung yang panjang dari sambung menyambung. Di Desa Wisata Budaya Pampang terdapat berbagai macam tarian-tarian adat Dayak Kenyah yang biasa ditampilkan dalam pertunjukan di setiap minggunya ataupun upacara adat tertentu. Dalam bahasa Dayak, tarian-tarian disebut sebagai kanjet. Tarian pertama disebut sebagai kanjet lemada kelasan. Tarian tersebut diartikan sebagai tarian pembuka.
Tari Lemada Kelasan ditarikan oleh seorang laki-laki dewasa sebagai penghargaan kepada penonton untuk membuka secara resmi pertunjukan atau acara-acara yang diadakan. Pada tarian kedua disebut sebagai Kanjet Nyelama Sakai. Nyelama Sakai memiliki arti sebagai ucapan selamat datang. Sehingga Kanjet Nyelama Sakai memiliki jenis lainnya yaitu Datuk Julut yang memiliki arti tarian bersama yang ditarikan oleh banyak orang sebagai ungkapan sukacita kepada masyarakat yang sudah berkunjung ke tempat wisata tersebut. Pada tarian ketiga disebut sebagai Kanjet Lasan Leto atau Kanjet Lasan Laki. Tarian tersebut menampilkan tarian individu yang biasanya ditarikan oleh laki-laki atau perempuan yang dilakukan secara bergantian, dengan tujuan untuk mempererat tali persahabatan dan kekeluargaan. Tarian keempat adalah Kanjet Ajai. Kanjet Ajai memiliki artian sebagai tarian perjuangan yang dapat ditarikan oleh laki-laki dan perempuan. Tarian ini memiliki makna yang bisa membangkitkan semangat, mengembangkan kekompakan dan kerjasama yang bermaksud untuk mendeskripsikan perjuangan dimanapun kita berada. Tarian berikutnya yaitu Kanjet Enggang Terbang. Tarian tersebut memiliki arti sebagai tarian perdamaian, di mana tarian ini mendeskripsikan bagaimana kita dapat memiliki sifat enggang yang bijaksana. Tarian berikutnya disebut Kanjet Pemung Tawai. Perbedaan dari tarian tersebut yaitu dari namanya sendiri, Pemung Tawai, yang memiliki arti satu hati, satu tujuan. Tarian ini mendeskripsikan kekompakan dari masyarakat atau kehidupan bergotong royong yang ada di masyarakat. Tarian berikutnya disebut dengan Kanjet Anyam Tali. Tarian ini diartikan sebagai persatuan, sebab warna tali yang dianyam dan digabungkan menggunakan warna yang berbeda-beda. Sehingga tarian ini dapat menceritakan persatuan dan kesatuan yang ada pada masyarakat. Tarian berikutnya adalah Kanjet Udok Aban. Tarian ini biasa diartikan sebagai tarian topeng, di mana para penari menggunakan topeng untuk menutupi wajah mereka. Penutup wajah tersebut bertujuan untuk menggambarkan berbagai keragaman yang ada di balik topeng. Penggunaan topeng juga menggambarkan masyarakat yang menggunakan sebagai pengusir gangguan roh, penyakit, hama, dan burung-burung, sehingga dimaknakan sebagai keberhasilan usaha manusia. Tarian berikutnya adalah Kanjet Pangpagat. Tarian ini sudah tidak asing lagi dan tentunya sangat populer di Pulau Kalimantan. Tarian ini diartikan sebagai tarian hentakan kayu, di mana penari melompat di antara kayu-kayu yang telah dihentakan. Tarian ini mengajarkan kita 3 hal penting dalam kehidupan, yaitu keberanian, kekompakan bekerja sama, dan juga pengorbanan. Pada tarian terakhir disebut dengan tarian Kanjet Leleng. Kanjet Leleng merupakan tarian yang biasa diartikan dengan tarian perpisahan. Dalam tarian ini, memiliki syair-syair yang mendeskripsikan sukacita dengan orang-orang yang bergembira dan bersedih. Sekian cuplikan profil Desa Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, oleh KKN 48 Unmul, Kelompok Samarinda 31, tahun ajaran 2022. Semoga bermanfaat.